Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang penelitian eksperimen, yaitu eksperimen kuasi. Nah, anggota dari kelompok 1 itu ada Hafidzaidani, ada Febrina, kemudian ada Zahrotun, ada Khofifa, ada Femi, ada Nur Kamila, ada Radika, dan Muhammad Abdul Rashid. Lalu apa aja sih materi yang akan kita pelajari? Yang pertama itu ada pengertian dari penelitian eksperimen, terkhusus eksperimen kuasi, kemudian tentang tujuan penelitiannya, desain penelitian, implementasinya, kemudian ada teknik pengumpulan datanya, dan juga kelebihan serta kekurangannya. Baiklah, yang pertama di sini ada pengertian dari penelitian eksperimen. Apa sih pengertian dari penelitian eksperimen itu? Menurut Emory, penelitian eksperimen merupakan bentuk khusus investigasi yang digunakan untuk menentukan variabel-variabel apa saja dan bagaimana bentuk hubungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, Bors dan Gall menyatakan bahwa penelitian eksperimen ini merupakan penelitian yang dapat diandalkan keilmiahannya atau paling valid karena dilakukan dengan pengontrolan secara ketat terhadap variabel-variabel pengganggu di luar yang eksperimenkan. Nah, dalam penelitian eksperimen di bidang pendidikan menjadi suatu kelemahan yang harus diminimalisasikan. Hal ini terjadi karena variabel-variabel bebasnya ini berupa perlakuan atau treatment yang akan dilihat pengaruhnya terhadap variabel terikat, sehingga untuk dapat mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat, terdapat variabel-variabel luar yang seharusnya dikontrol oleh peneliti. Nah, karena secara hakiki penelitian eksperimen yang valid ini berkaitan dengan hasil penelitian, yaitu benar-benar berasal dari variabel bebas. Nah, kemudian penelitian eksperimen juga merupakan penelitian yang dilakukan secara sengaja oleh peneliti dengan cara memberikan treatment atau perlakuan tertentu terhadap subjek penelitian guna membangkitkan suatu kejadian atau keadaan yang akan diteliti sebagaimana akibatnya. Adapun eksperimental semu atau kuasi eksperimental. Nah, eksperimental semu atau kuasi ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan, khususnya di bidang sosial maupun pendidikan. Nah, dalam desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi hasil penelitian eksperimen. Eksperimental semu merupakan bentuk desain yang melibatkan dua kelompok paling sedikitnya, yaitu terdapat kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Pelaksanaan pada penelitian ini yaitu dengan cara diberikan perlakuan kepada kedua kelompok tersebut. Nah, pada kelompok eksperimen diberikan perlakuan dengan menggunakan strategi pembelajaran yang akan diuji keefektifannya, dan kelas kontrol juga diberikan perlakuan dengan strategi pembelajaran yang sudah ada. Kemudian, dua kelompok tersebut diberi tes akhir atau post-test untuk menganalisa hasil data empiris. Maka hasil tes akhir kelompok eksperimen dan kelompok kontrol kemudian dibandingkan dengan uji hipotesis statistik, dan jika hasilnya lebih tinggi post-test, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan atau treatment yang diberikan itu efektif. Tetapi jika nilai pre-test lebih tinggi dibandingkan post-test, maka dapat disimpulkan perlakuan atau treatment yang diterapkan itu tidak efektif. Adapun beberapa desain yang termasuk ke dalam eksperimental semu atau kuasi eksperimental, yaitu terdapat desain pre-test, post-test menggunakan kelompok kontrol tanpa penugasan random,
Yang kedua yaitu terdapat desain rangkaian waktu dengan kelompok kontrol. Dan yang terakhir yaitu ada desain contrabalance. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan. Tujuan penelitian eksperimen. Dalam dunia pendidikan, penelitian eksperimen merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menilai pengaruh suatu perlakuan, tindakan, atau treatment pendidikan terhadap tingkah laku siswa atau menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh tindakan itu bila dibandingkan dengan tindakan lain. Misalnya, suatu eksperimen dimaksudkan untuk menilai atau membuktikan pengaruh perlakuan pendidikan atau pembelajaran dengan metode pemilihan soal terhadap prestasi belajar matematika pada siswa SMA atau untuk menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh perlakuan tersebut bila dibandingkan dengan metode konvensional. Tindakan di dalam eksperimen disebut treatment dan diartikan sebagai semua tindakan, semua variasi atau pemberian kondisi yang akan dinilai atau diketahui pengaruhnya. Tujuan penelitian eksperimen oleh Isaac dan Michel pada tahun 1977 yaitu penelitian yang didasarkan pada penyebab akibat satu atau lebih kondisi perlakuan pada satu atau lebih kelompok eksperimen dan membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Tujuan dari penelitian eksperimen adalah untuk menyelidiki ada tidaknya hubungan sebab akibat tersebut dengan cara memberikan perlakuan-perlakuan tertentu pada beberapa kelompok eksperimen dan menyediakan kontrol untuk perbandingan. Penelitian eksperimen ini dapat mengubah teori-teori yang telah usang. Percobaan-percobaan yang dilakukan untuk menguji hipotesa serta untuk menemukan hubungan-hubungan kausal yang baru. Tetapi, walaupun hipotesa telah diuji dengan metode percobaan, penerimaan itu atau penolakan hipotesa bukanlah merupakan penemuan suatu kebenaran yang mutlak. Eksperimen atau percobaan bukanlah merupakan titik akhir atau tujuan yang diinginkan dalam penelitian. Eksperimen hanya merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan. Karena itu, maka seringkali ada kritik-kritik terhadap metode eksperimen karena interpretasi yang salah dari hasil percobaan atau karena salah asumsinya yang digunakan karena desain eksperimen yang kurang sempurna. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain penelitian yang terdapat pada eksperimen kuasi. Nah, di sini ada beberapa desain. Yang pertama yaitu the non-equivalent control group design, terus ada juga desain rangkaian waktu atau time series design, terus juga ada yang ketiga yaitu desain berimbang ataupun counterbalance design, terus juga ada factorial design. Nah, itu ada 4 desain dalam desain penelitian pada eksperimen kuasi. Nah, jadi langsung saja kita masuk yang pertama. Nah, yang pertama itu ada the non-equivalent control group design. Jadi pada desain ini sebenarnya ini mirip dengan desain pretest protest ya. Nah, pretest protest ini ada juga pada eksperimen dalam penelitian eksperimen bagian pre-eksperimen. Nah, sedangkan kan di sini dalam eksperimen kuasi. Nah, baik. Jadi pada desain non-equivalent control group design ini yang membedakannya ini, jadi pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol ini dibandingkan satu sama lain. Nah, namun pemilihan sampelnya ini diambil secara tidak acak gitu. Makanya kan mungkin teman-teman yang sering membaca skripsi kakak tingkat mungkin sering melihat teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling atau pengambilan sampelnya itu atau pemilihan sampel ini berdasarkan pertimbangan tertentu. Nah, ini sesuai gitu dengan desain penelitian yang digunakan. Ya, jadi juga pada desain ini nanti itu terdapat 2 kelompok, di mana ada kelompok kontrol dan ada kelompok eksperimen. Nah, jadi juga urutan perlakuan ini juga
perlakuan yang dilakukan ini juga berbeda ya antara kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Jadi pada dua kelompok ini itu juga diberi pretest di awal, kemudian diberikan perlakuan, dan terakhir diberikan protes. Nah, ini dalam tabel ini mungkin menggambarkan secara singkat bagaimana sih desain ini bekerja. Yang pertama, pengambilan sampel ini berarti non-random, kan karena tadi sudah secara tidak acak. Nah, juga kelompoknya terbagi menjadi dua, ada eksperimen, ada kontrol, juga pretest. Nah, pretest di sini kita bisa menggunakan Y1. Nah, untuk perlakuan ada X, ada tanpa X. Nah, namun ada beberapa juga yang bisa menggunakan X1 atau X2. Nah, kan hal ini dikarenakan pada perlakuan yang dilakukan pada kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen kan berbeda. Nah, misalkan kita mau meneliti tentang pengaruh media video lah, umpama yang gampang. Nah, jadi kita akan menerapkan pembelajaran penggunaan media video pada kelas eksperimen dan tanpa menggunakan video pada kelas kontrol. Nah, itu bisa dilamakan dengan X atau tanpa X, atau juga dalam beberapa sumber bisa dicantumkan menggunakan X1 ataupun X2. Terus juga ada post-test yang ditulis menggunakan Y2. Nah, selanjutnya, ini ada beberapa langkah-langkah dalam desain non-equivalent control group ini. Nah, yang pertama itu memilih subjek yang mempunyai latar belakang sama ataupun homogen. Nah, melalui pemilihan secara non-random. Nah, jadi misalkan seperti kan kita untuk melakukan penelitian ke sekolah ya, IPA khususnya fisika. Nah, jadi di situ latar belakang homogen ini berarti kita harus memilihnya ini yang kelasnya sama. Maksudnya kelas samanya itu apa? Sama-sama kelas, misalnya sama-sama kelas 11, sama-sama kelas IPA gitu. Jadi tidak ada IPA, tidak ada IPS. Jadi itu homogen, jadi sama-sama IPA gitu. Nah, secara random, jadi setiap subjek ditugaskan dimasukkan ke kelompok eksperimen atau kelompok kontrol. Juga memberikan langkah ketiganya ini memberikan pretest untuk memperoleh skor Y1 pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Terus juga memberikan perlakuan terhadap kelompok eksperimen. Nah, ini seperti yang tadi ya, misalkan diberi perlakuan dengan metode baru yang dieksperimenkan. Terus juga yang kelima ini memberikan perlakuan terhadap kelompok kontrol yang dilakukan pengajaran dengan materi yang sama. Materinya jadi sama ya, yang dilakukan dalam kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Namun dengan metode lain yang lebih sering digunakan oleh guru tersebut, atau mungkin sering disebut metode konvensional. Nah, jadi dilakukannya yang sudah biasa dilakukan oleh guru pada kelas tersebut, pada kelas kontrol, tanpa memberikan metode baru. Nah, bukan dengan metode yang sedang dieksperimenkan. Jadi perlakuannya ini harus berbeda antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Terus juga yang keenam ini memberikan post-test yang terakhir untuk memperoleh skor Y2 baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Jadi secara itunya, jadi pretest dilakukan di kelas eksperimen dan kelas kontrol, kemudian dilakukan perlakuan di kelas eksperimen dan kelas kontrol, perlakuan ini berbeda, kemudian juga dilakukan post-test terhadap kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk memperoleh skor Y2, seperti pada tabel ini. Nah, baik. Langkah yang ke-7 gitu. Nah, jadi dengan menggunakan metode statistikal dicari perbedaan gitu antara rata-rata nilai pretest antara skor Y1 dan skor Y2 dari post-test, baik dari kelompok eksperimental atau kelas eksperimen maupun kelompok kontrol atau kelas kontrol. Nah, jadi contohnya gitu, contoh analisis yang digunakan itu bisa menggunakan analisis kovariansi. Nah, jadi juga terus langkah terakhir untuk memperbesar ketelitian pelaksanaan eksperimen ini, penggunaan desain ini dapat dimodifikasi dengan menggunakan lebih dari satu kelompok eksperimen. Jadi desain ini dapat dimodifikasi dengan kelompok eksperimennya ini lebih dari satu gitu. Terus juga jadi masih ini, jadi keuntungan dari desain non-equivalent ini, non-equivalent control group design ini yaitu bahwa kelas-kelas yang digunakan sebagaimana adanya pengaruh
yang mungkin dari penyelenggaraan reaktif dapat dikurangi. Nah, terus juga subjek penelitian mungkin sama sekali tidak menyadari bahwa mereka dilibatkan dalam studi. Terus juga sebagaimana dalam desain kelompok kontrol pretest protes. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan, desain kelompok non-ekivalen dapat mempresentasikan X1 dan X2 daripada dengan, di sini dapat menggunakan X1 dengan X2 daripada dengan X atau tanpa X. Nah, itu desain untuk the non-equivalent control book design. Selanjutnya, desain yang kedua, desain rangkaian waktu ataupun dalam bahasa Inggrisnya disebut time series design. Nah, jadi pada desain rangkaian waktu ini merupakan, jadi secara aktualnya ya, desain time series design ini merupakan suatu ketelitian ataupun elaborasi dari desain satu kelompok pretest protes. Jadi satu kelompok diberi pretestnya ini berulang kali gitu, diberikan perlakuan kemudian diberikan post-test berulang kali. Jadi kan kalau tadi pada non-equivalent kan dia pretest sama post-testnya satu kali. Nah, namun pada desain rangkaian waktu atau time series design ini diberikannya ini pretestnya ini berulang kali dan post-testnya juga berulang kali. Namun perlakuan yang dilakukannya hanya sekali. Jadi jika skor suatu kelompok secara signifikan meningkat mengikuti perlakuan, peneliti akan lebih yakin gitu tentang keefektifan perlakuan daripada hanya diberlakukan satu pretest dan satu post-test. Nah, jadi pada rangkaian waktu ini juga seperti pada di tabel, jadi untuk eksperimennya ini dia ini ada tes 1 atau pretest 1, 2, 3, 4, kemudian dilakukan perlakuan, terus juga dilakukan post-test sebanyak 4 kali. Nah, jadi itu untuk time series design. Terus juga ada analisis statistiknya. Jadi untuk analisis statistik yang dapat untuk desain ini ada analisis yang lebih lanjut gitu. Nah, mungkin dapat dicari dalam beberapa sumber. Nah, terus juga untuk menentukan keefektifan pelakuan secara mendasar melibatkan analisis pola dari skor test. Nah, jadi penggunaan desain rangkaian waktu sebagai kelompok eksperimen dan membandingkan dengan hasil analisis terhadap kelompok kedua sebagai kelompok kontrol. Nah, dalam desain ini juga kelompok yang digunakan untuk penelitian ini tidak dapat dipilih secara acak seperti yang tadi ya non-equivalent, tidak dapat dipilih secara acak. Nah, terus juga sebelum diberlakukan perlakuan, jadi seperti yang tadi dijelaskan, pretest dilakukan 4 kali, kemudian perlakuan. Nah, tujuan dari diberlakukannya pretest hingga 4 kali ini yaitu memiliki tujuan untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan gitu, keadaan kelompok dapat diketahui dengan jelas setelah atau sebelum diberikan perlakuan. Jadi untuk mendapatkan hasil yang lebih pasti gitu, lebih jelas. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam desain time series design ini. Yang pertama ada menentukan sampel, baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Jadi sama seperti non-equivalent, nah di sampel ini dipilih tidak secara acak. Nah, terus juga mengadakan serangkaian tes dalam serangkaian waktu, baik terhadap kelompok eksperimen maupun sesudah eksperimen. Jadi melakukan tes untuk pre-test dan post-test. Nah, mencatat data atau skor dalam bentuk tabel rangkaian waktu. Tabelnya seperti yang tadi ya. Nah, terus juga ada mencari rata-rata dari masing-masing skor, baik sebelum maupun sesudah eksperimen, baik dari kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Kemudian mencari DM, baik dari kelompok eksperimen, DME, maupun kelompok kontrol atau DMK. Nah, terus juga ada membandingkan DME dengan DMK, apakah secara statistik perbedaan itu signifikan atau tidak. Nah, itu langkah-langkah dari desain
desain time series design atau desain rangkaian waktu. Nah, selanjutnya untuk desain berimbang dan faktorial desain akan disampaikan oleh teman saya, Khofifah Ajahra. Oke, yang selanjutnya yaitu ada desain berimbang atau counterbalance designs. Nah, pada counterbalance design ini, semua kelompok menerima semua perlakuan, hanya saja dalam urutan perlakuan yang berbeda-beda, dan ini dilakukannya secara acak. Nah, dalam desain ini, semua kelompok diberi perlakuan yang sama dalam waktu yang berbeda selama masa eksperimen. Adapun pengaruh dari perlakuan ini dapat diketahui dengan cara membandingkan rata-rata skor di akhir masing-masing perlakuan. Kemudian rancangan penelitian eksperimen dengan menggunakan jenis counterbalance ini adalah cara terbaik untuk menghindari kelemahan desain yang mana dalam pengambilan sampelnya itu tidak acak tetapi menggunakan random. Dan jumlah kelompok yang digunakan dalam desain ini minimal 2 kelompok atau lebih, dan setiap kelompoknya diberi perlakuan beberapa kali sesuai jumlah perlakuan yang diberikan secara bergantian. Sehingga masing-masing kelompok itu mengalami setiap jenis perlakuan. Oke, selanjutnya ini merupakan tabel berimbang 2 kelompok, dan yang bawahnya ini merupakan desain berimbang untuk 4 kelompok. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa pengaruh dari perlakuan menggunakan desain ini dapat diketahui dengan cara membandingkan rata-rata skor tes pada akhir masing-masing perlakuan. Seperti yang teman-teman bisa lihat dalam tabelnya. Oke, selanjutnya yaitu ada langkah-langkah dalam menggunakan desain counterbalance ini, yaitu yang pertama, kita menetapkan 2 kelompok atau lebih untuk di eksperimen, misalnya eksperimen tentang efektivitas 2 macam metode mengajar, di mana tiap metode itu dieksperimenkan masing-masing 2 kali, sekali pada kelompok pertama dan sekali pada kelompok kedua. Kemudian yang kedua di sini langkahnya melakukan eksperimen dengan cara yang seperti saya sebutkan tadi pada nomor 1. Kemudian langkah yang ketiga itu memberikan tes setiap kelompok setelah diberi setiap jenis perlakuan. Kemudian langkah yang keempat itu mencari rata-rata dari setiap kelompok yang mengalami tindak jenis perlakuan. Kemudian yang kelima yaitu mencari perbedaan rata-rata, kemudian dilihat apakah perbedaan itu signifikan atau tidak. Kemudian langkah yang keenam, setelah dilakukan tes terhadap setiap kelompok, sebagaimana dijelaskan tadi, yang saya jelaskan tadi, bahwa selanjutnya itu dicari rata-rata dari tiap kelompok. Dan yang terakhir, langkah yang terakhir yaitu dicari perbedaan rata-rata dari masing-masing skor untuk menetapkan suatu jenis metode yang terbaik di antara keempat metode tersebut. Kemudian yang selanjutnya, oke, yang keempat itu ada factorial design. Nah, pada factorial design ini dia melibatkan 2 atau lebih variabel bebas dan sekurang-kurangnya 1 yang dimanipulasi oleh peneliti. Nah, pada dasarnya desain ini merupakan elaborasi dari desain through eksperimental dan mengizinkan penyelidikan terhadap 2 atau lebih variabel secara individual dan dalam interaksi satu sama lain. Nah, dalam pendidikan, maksud saya, variabel tidak bekerja secara terisolasi. Setelah satu variabel bebas diselidiki menggunakan desain variabel tunggal, itu akan bermanfaat bila kemudian meneliti variabel tersebut dalam kombinasi dengan satu atau lebih variabel lain. Nah, beberapa variabel bekerja secara berbeda pada tingkat-tingkat yang berbeda terhadap variabel lain. Oke, di sini ada tabel ya, teman-teman bisa lihat. Nah, desain faktorial yang paling sederhana itu adalah 2x2, di mana desain faktorial 2x2 itu artinya memiliki 2 faktor, di mana setiap faktor memiliki 2 level. Oke, dan dia memerlukan 4 kelompok sebagaimana yang ada di tabel ya. Oke. Nah, di sini biasanya kan variabel pada desain faktorial ini terbagi menjadi faktor-faktor atau tingkatan. Nah, misalnya ya, kalau kita memberikan variabelnya motivasi, misal, berarti motivasinya itu kita lihat lagi tingkatannya, bagaimana yang dimotivasi tinggi, bagaimana yang dimotivasi sedang ataupun rendah. Nah, di sini dia juga, pada tabel ini dia juga memiliki kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
Oke, nah hasilnya nanti kita bandingkan antara interaksi tiap kelompok. Jadi karena desain faktorial ini dia ada variabel moderatornya, nah dia pada tiap tingkat nanti kita ukur, di mana itu nanti kita akan lihat perbedaan pengaruhnya melalui interaksi tiap kelompok. Oke, mungkin akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, yang keempat yaitu tentang implementasi dari penelitian eksperimen kuasi ini. Kemudian metode eksperimen merupakan penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap dampaknya dalam kondisi yang terkendalikan. Jadi untuk metode eksperimen ini itu dia adalah memberikan perlakuan, kemudian memberikan perlakuan terhadap kondisi tertentu, kemudian dicarilah pengaruhnya itu apa. Kemudian sebagian besar eksperimen dalam bidang pendidikan pada umumnya dilakukan dalam rangka melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu biasanya berkaitan dengan usaha untuk menguji pengaruh materi, media, metode, atau praktik pendidikan yang baru terhadap hasil belajar siswa ataupun aspek lainnya. Nah, kemudian untuk rancangan eksperimen semu atau kuasi eksperimen itu adalah rancangan penelitian eksperimen yang dilakukan pada kondisi yang tidak memungkinkan mengontrol atau memanipulasikan semua variabel yang relevan. Jadi dalam kuasi eksperimen ini semua variabel itu tidak bisa dikontrol secara penuh gitu. Kemudian untuk kuasi eksperimen desain itu digunakan untuk menjawab kesulitan di dalam melakukan kontrol akibat tidak berfungsinya kelompok kontrol dalam mengontrol adanya variabel luar yang berpengaruh dalam eksperimen. Nah, jadi dinamakan eksperimen semu karena memang dalam penelitian ini itu diimplementasikan ketika kelompok kontrol itu tidak bisa mengontrol sepenuhnya gitu terhadap variabel luar yang berpengaruh dalam penelitian atau dalam eksperimen ini. Nah, contoh penggunaan penelitian eksperimen kuasi. Nah, itu terdapat contohnya seperti judul pengaruh metode pembelajaran tutor sebaya berbantuan simulator Cisco Packet Tracer terhadap peningkatan kemampuan pemahaman konsep peserta didik SMK pada pelajaran produktif rekayasa perangkat lunak atau RPL. Nah, jadi dalam judul tersebut itu nanti digunakan penelitian kuasi eksperimental design dengan desain penelitiannya yaitu non-equivalent control group. Kemudian dengan metode ini atau dengan metode eksperimen kuasi ini, maka penelitian di dalamnya itu nanti menggunakan pretest dan posttest untuk kelas kontrol dan kelas eksperimen, di mana dalam kelas kontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen itu tidak dapat dikontrol sepenuhnya. Jadi inti dari penelitian kuasi eksperimen ini itu digunakan ketika kelompok kontrol yang ingin kita lakukan eksperimen itu tidak bisa dikontrol secara penuh gitu, karena dipengaruhi oleh variabel-variabel luar yang mana tidak bisa dikontrol secara sepenuhnya. Contohnya saja itu seperti misal dalam peserta didik. Dalam peserta didik itu kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya tentang psikologinya atau tentang kognitif dari si siswa ini sendiri gitu, karena siswa ini merupakan makhluk sosial yang mana variabel-variabel luar itu tidak memungkinkan untuk kita kontrol secara sepenuhnya, makanya digunakan penelitian eksperimen kuasi ini. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya Muhammad Abdul Rosyid akan melakukan selanjutnya itu mengenai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini kita 5 teknik. Itu yang pertama adalah wawancara, kuesioner, observasi, dokumentasi, dan tes. Yang pertama wawancara. Satori, Zaman Satori dan Hanan Komaria. Itu metodologi penelitian kualitatif. Wawancara adalah suatu teknik data untuk mendapatkan informasi yang dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Yang kedua itu dari Sugiono, yaitu metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan Randi. Itu wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti dan juga mengetahui hal-hal dari responden yang lebih dalam dan jumlah respondennya kecil atau sedikit.
Oke, selanjutnya itu menurut Sugiono, wawancara dibedakan menjadi wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur. Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Setiap responden diberi pertanyaan sama dan pengumpulan data mencatatnya. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. Dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Nah, jenis wawancara ini sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Dalam penelitian pendahuluan, peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada objek, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel apa yang harus diteliti. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan cerita responden. Nah, kemudian yang kedua itu adalah teknik kuesioner atau angket. Kuesioner itu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Ini menurut Sugiono, ini tahun 2010, halaman 159. Nah, dalam Ari Kunto, karena kuesioner dapat dibedakan atas beberapa jenis tergantung pada sudut pandangnya. Yang pertama itu dipandang dari cara menjawab, yaitu dibedakan menjadi kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka memberi kesempatan kepada responden untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri, sedangkan kuesioner tertutup sudah disediakan jawabannya, sehingga responden tinggal memilih. Nah, kemudian dipandang dari jawaban yang diberikan, itu ada dua jenis juga kuesionernya, yaitu kuesioner langsung dan kuesioner yang tidak langsung. Kuesioner langsung itu responden menjawab tentang dirinya, sedangkan kuesioner tidak langsung yaitu jika responden menjawab tentang orang lain. Yang ketiga itu dipandang dari bentuknya. Menurut bentuknya, kuesioner dibagi menjadi kuesioner pilihan ganda, kuesioner isian, checklist, dan rating scale. Yang ketiga, teknik yang ketiga itu observasi atau pengamatan. Pengertian observasi menurut Satori dan Komaya itu adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung dengan terlibat ke lapangan dengan melibatkan seluruh panca indera, sedangkan tidak langsung dengan dibantu media visual atau audiovisual secara daring. Oke, selanjutnya berdasarkan proses pengumpulan data, observasi dapat menjadi observasi berperan serta. Itu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Jadi peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data. Dengan observasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada makna dari setiap. Dan yang kedua itu observasi non-partisipan. Itu di mana peneliti hanya sebagai pengamat independen. Data yang dikumpulkan tidak mendalam, tidak sampai pada tingkat makna. Makna adalah nilai-nilai di balik perilaku yang tampak, yang terucapkan, dan yang tertulis. Terus berdasarkan instrumen yang digunakan, observasi dapat dibedakan menjadi, yang pertama itu adalah observasi terstruktur. Itu observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang diamati, kapan, dan di mana tempatnya. Di observasi ini dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel apa yang diamati. Dalam melakukan
pengamatan peneliti menggunakan instrumen penelitian yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Kemudian itu observasi tidak terstruktur. Nah, observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tapi hanya rambu-rambu pengamatan. Kemudian yang keempat itu adalah dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, kriteria biografi, peraturan kebijakan. Dokumen berbentuk gambar, misalnya itu foto, sketsa, dan lain-lain. Sedangkan dokumen berbentuk karya, misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, film, dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah tes, di mana tes digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya serta misalnya kemampuan objek yang diteliti. Ya, itu aja jadi teknik-teknik pengumpulan data. Selanjutnya akan dijelaskan ke materi selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kelemahan penelitian eksperimen. Nah, kelebihan penelitian eksperimen ini mampu meminimalkan resiko adanya variabel yang tidak saling berhubungan, sehingga mampu meminimalkan kemungkinan adanya pembauran dalam hasil penelitian dengan variabel yang tidak diperlukan. Kemudian mampu mengendalikan ancaman-ancaman yang berkaitan dengan waktu menuju validitas jika dilakukan pra dan pasca pengujian. Kemudian penelitian eksperimen ini adalah salah satu-satunya desain riset yang dapat secara prinsip membuat hubungan kausal atau arah hubungan sebab akibat dari variabel-variabel suatu penelitian dengan jelas karena adanya pengendali atas pengenalan variabel-variabel. Kemudian penelitian eksperimen ini memungkinkan memanipulasi yang fleksibel, efisien, dan secara statistik punya kekuatan. Hal ini karena penelitian eksperimen dapat dilakukan pada populasi yang terbatas, sehingga tidak membutuhkan subjek yang banyak untuk terlibat dalam proses eksperimen. Nah, kemudian kelemahan penelitian eksperimen. Pada penelitian eksperimen ini tidak dapat menangkap perbedaan dalam tujuan, objektivitas, dan masukan-masukan yang mungkin memberi kontribusi terhadap hasil dalam situasi alami. Kemudian penelitian eksperimen ini sering kesulitan memilih variabel pengendali untuk mengeluarkan semua variabel yang membaur. Kemudian penelitian eksperimen ini sering tidak memungkinkan untuk membuat tempat alami yang diinginkan sehingga sebagai lapangan penelitian. Penelitian eksperimen ini juga tidak mungkin mampu mengisolasi satu variabel sebab hipotesis saat tidak terkendalinya sejumlah besar variabel yang tidak saling berhubungan, sementara kemungkinan selalu ada dalam hipotesis-hipotesis alternatif. Kemudian kelemahan pada penelitian eksperimen ini desainnya sulit untuk mewakili populasi tertentu. Kemudian kelemahan pada penelitian eksperimen ini adalah sebuah situasi sosial yang tidak alami, di mana peran peserta
riset menuntut adanya kepatuhan kepada si peneliti atau periset, sebuah peran di dalam situasi sosial yang tidak biasa. Oke, itu tadi penjelasan kelompok kita mengenai metode penelitian eksperimen kuasi. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan kami. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menjelaskan. Akhir kata, kami tutup dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.